Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kemarin udah sama Pak Febri, sekarang sama gue Pak Bejo. Nah, dalam acara Nuday Talks. Di acara Nuday Talks ini kita akan banyak ngobrolin tentang kamu nanti bisa jadi apa nih. Ini banyak banget cita-cita yang mungkin kamu nggak kepikiran dari mulai kecil atau ini. Dan sekarang gue lagi sama teman gue udah lama banget nggak ketemu. Nah, ini namanya adalah Gina. Ya. Nah, Halo. namanya siapa? Nih di sini nih kamera yang ini nih. Oh gitu ya, halo. Di belakangnya ada Bang Pian sama Pak Febri lagi belajar jadi kameramen. Nah, jadi ini Gina ini teman SMA ya. Berarti junior SMA ya? Junior SMA. Junior SMA. Dulu sebelumnya Nggak masuk temenan. nggak temenan ya. Kita bukan satu circle ya dulu ya. Gak masuk circle ini. Nggak masuk circle. Tapi lu waktu nih jujur ya, ketika lu bilang masuk SMA, apakah SMA yang lu dulu tempatin itu adalah SMA pilihan lu atau sekolah pelarian? Ini maaf nih ya, karena gua kadang-kadang masuk sekolah, kayak masuk sekolah gitu ya, itu kan bukan sekolah pilihan gua gitu. Karena gue nggak diterima di mana gitu. Kalau lu gimana dulu sekolah? Ya tentulah SMA pelarian. SMA pelarian juga tuh Pak Bejo. Terus ya karena daripada nggak sekolah ya, terus dekat rumah juga kebetulan. Oh, dekat rumah. Ya masuk situ lah gitu. Kalau misalnya bel tuh kan jam 7, ya jam 7:04 lah baru jalan. Oh, bel kedengeran ya dari rumah ya? Gitu. Terus lu ketika apa namanya? Ketika lu tahu lu nggak diterima di tempat yang pasti kan ada tempat favorit lu ya, gimana itu ketika lu sekolah lu punya perasaan yang nyesel atau gimana nggak sih? Dibilang favorit enggak, kayaknya zaman dulu tuh ya, kayak gue kurang teredukasi soal sekolah-sekolah bagus gitu. Terus ketika orang pada misalnya lomba-lomba masuk ke boarding school Islamik yang bagus nih kayak gini, kok gue nggak ada impian ke situ gitu, apa entah kurang pengetahuan soal sekolah-sekolah bagus, apa emang nggak passion sekolah ya, gue juga bingung juga gitu. Terus ya udah pas masuk sekolah yang akhirnya gue ya sekolah di situ sampai lulus, malah banyak prestasinya di situ, padahal ya nggak ada niat-niat amat gitu. Jadi waktu pertama kali masuk, gue juga nggak tahu nih kalau punya punya bakat atau punya keinginan di bidang sastra kayak gitu. Awal masuk itu kayak baru berapa bulan sekolah, ikut lomba yang diadain sama Kementerian Tata Ruang deh kayaknya. Terus gue kayak lomba pantun, yang zaman dulu pantun dikira. Oh, masak air. Itu soal kayak lingkungan hidup gitu. Terus dapat gitu juara, maksudnya dapat ya juara 3 tuh awal-awal kayak gitu. Baru seterusnya ikut lomba-lomba individu lagi. Padahal yang mungkin karena itu sekolah swasta ya, jadi kayaknya lebih intens interaksi gurunya sama siswanya kayak gitu sih. Jadi menurut gue saat itu ya mungkin jalannya kayak gitu kali ya, kalau nggak kalau di sekolah negeri bisa jadi kelelep tuh sama siswa yang lebih berprestasi lainnya. Oh gitu. Kayak gitu. Bener, memang ini ya berarti ya apa namanya? Tapi itu nggak sorry apa namanya? Lu artinya nggak ini ya nggak. Oh gua nggak diterima di negeri nih gitu kan ya. Gua nyesel banget gua apa berarti nggak ada rasa-rasa kayak gitu ya, malah apa lu malah jatuhnya lebih bersyukur kah ketika lu diterima nggak diterima di sekolah-sekolah yang emang mungkin banyak temen lu yang emang masuk sekolah tertentu gitu kan ya, geng-gengan gitu. Dari dulu kebetulan juga ini sih, maksudnya enggak geng-gengan juga. Satu hal yang saat itu gue sesalin, ini masuk sekolah swasta bayarnya mahal. Ya kan? Iya benar. Ini kasihan emak gue gitu. Tapi kalau misalnya di SMA negeri itu kan maksudnya dulu ada BOS kan gratis. Nah itu sebenarnya ditakanin orang tua itu, mungkin kayak orang tua gue juga nggak mau ribet, ya udah negeri aja biarin nggak bayaran gitu kan. Iya. Gitu. Terus sebenarnya kalau di mana aja percaya sih kalau bakalan tetap bisa maksimal kayak gitu sih. Jadi pas masuk itu nggak nyesel kayak ini kayaknya sekolahnya jelek nih, ini enggak. Emang lagi-lagi tergantung kitanya mau eksplorasi di sampai mana gitu. Dan lu ketika ngeksplorasi, lu kan di SMA nih, lu tadi juga udah dapet prestasi itu dipaksa sama guru untuk ikut atau memang lu yang ikut aja iseng daripada gabut nggak ada kerjaan gitu kalau kata anak sekarang? Kayak enggak sih, dulu inget gue ya sekarang kayaknya dalam keputusan yang setiap gue ambil di hidup gue tuh pernah ada paksaan sih. Jadi kayak gue mau ya udah gitu. Jadi kayak gitu.
Oh berarti lu lihat ada lomba, lu ikut ikut aja aja, gitu? ikut aja kayak gitu. Terus kalau nggak kalau menang ya udah, kalau Kalau nggak kalah ya nah, nothing tulus aja iya, artinya ya. itu Gitu. kan judulnya tuh dulu syair berpantun. Ha-ha. Bahkan gua akhirnya bisa ngegandeng satu anak band nih yang Ha-ha. ngiringin kayak gitu. Jadi kayak bukan prestasi awal tuh bukan prestasi yang sendiri doang, ternyata gua Oh, bisa grup? berdua. Akhirnya Oh, dia kan berdua. bikin melodinya buat Oh, si syair iya, iya. itu gitu. Oh bisa ya apa namanya bikin lomba kayak gini. Ternyata masuk negeri itu bukan sebuah prestasi loh gitu. Pas gue udah sekarang ya udah Iya, lulus iya, akhirnya iya. mengolah informasi itu kan, ternyata orang kualitasnya bagus bukan dilihat dia masuk negeri apa enggak ya kayak Oh, gitu. Oke, nah itu makanya nih sobat Nude semuanya, kalau emang gak diterima di negeri jangan nyesel gitu kan. Karena pasti ada aja ininya ya, apa namanya, hikmah dan prestasi-prestasi yang mungkin bisa diambil gitu, dan karena kesempatannya jauh lebih luas. Dan dulu IPA, IPS. IPA, widih. Nih ada anggapan kalau anak IPA itu pinter, bener apa salah? Kayaknya waktu di kelas malah gue yang paling gak pinter ya. Oh gitu? Ya maksudnya rata-rata gitu. Jadi kalau IPA misalnya orang kan pada nerd tuh belajar. Heeh. Pokoknya yang satu gue inget dari perkataan emak gue adalah ini orang nggak pernah belajar ya gitu. Jadi buku fisika, kimia, tapi ini jangan dicontoh, ini balik lagi ke orang. Iya, iya, Gitu iya, maksudnya iya. kalau ternyata gue nggak punya passion di situ gitu. Itu malah jadiin bantal gitu. Itu ya udah belajarnya gitu. Padahal belajar itu ya ternyata tiduran di atas Iya, buku cuma paket. tiduran Itu di buku atas paket buku. dulu kayak sekolah tuh kan bilingual. Jadi sebelah sini tuh bahasa Inggris, sebelah sini bahasa Indonesia. Tebel-tebel banget. Pas zaman gue sekolah, padahal yang dipakai bahasa Indonesia doang kan. Iya bener. Gurunya juga puyeng kali kalau ngajar fisika pakai bahasa Inggris. ya, tapi bukunya 2 gitu, tebel-tebel banget. Terus ya kalau ujian ya nilainya pas-pasan, dan apalagi kan gue termasuk ini ya minus, yang kalau matanya minus kan. Jadi kalau duduknya tuh juga di nomor 3 gitu, kayak di nomor pertama udah kata Jadi gue. nggak kelihatan Iya. ke depan. Gitu. Jadi ada nih anak pinter di belakang. Kalau setiap gue udah selesai nyatet, itu ceritanya gue ambil, gue baca ulang, oh kayak gini. Tapi pas guru nyelasin tuh gue cuma pura-pura dengerin gitu. Bukannya karena nggak mau, bukan karena nggak mau hormatin, tapi emang nggak bisa saat itu gitu. Terus akhirnya kalau kayak gini tuh bisa nggak ya gue sekolah terus, karena keterbatasan penglihatan saat itu kan kayak gitu. Minusnya emang gede banget ya. Kayaknya gue tuh harus pakai kacamata sebenarnya SD. Oh. Cuman baru ketahuan tuh pas 3, maksudnya baru tersadar, kayaknya orang tua juga baru, bukan yang ini banget loh, kayak bukan yang peduli sama, bukannya nggak peduli ya, tahu soal ya penglihatan kayak gitu. Ternyata ya gue butuh kacamata kayaknya sejak SD, tapi baru pakai pas kelas 9 atau kelas 3 Akhirnya SMP. terlambat dan minusnya akhirnya jadi semakin Silindernya waktu itu silinder 1 Oh. gitu. Terus ya SMA silindernya 2 kayak gitu-gitu. Terus minusnya udah 2,5 gitu kan. Tapi otaknya nggak minus kan? Ya. Ya. Dan ketika lu masuk IPA itu sama, itu lagi-lagi pilihan lu sendiri. Kayaknya iya, karena saat itu ya, saat itu gue ngerasa IPA keren. Oh gitu. Tapi pas kan sebelum itu ada tes kan ya. Kalau iya. kalau Iya. anak sekarang kan dari masuk kelas 10 itu udah ada IIS sama Iya, kan IIS Ilmu Sosial sama Mia. Mia. Nah, ya kan. Kalau dulu baru kelas 11 dan kelas 12 Iya, gitu. iya. Terus pas tes itu sebenarnya minat orang tes tuh biar tahu diarahin gitu. Diarahin kan. ya kemana ini. Hasil tesnya Anda bisa di jurusan IPA dan IPS kan, ya ngapain saya tes kayak gitu. Kalau gitu gue nggak usah tes, gue juga tahu Iya, gitu. dua-dua emang cuma 2 itu pilihannya. Iya, jadi dibilangnya passionnya ke IPS karena waktu itu pengen masuk komunikasi, pengen Oke. ya kan gitu. pengen Berarti kan jurusan. harusnya IPS kan. Iya, Jadi jurnalis dari dulu tuh udah pengen jadi jurnalis dari SMP gitu. Terus tapi kalau misalnya secara IQ ya IQ kan di atas kertas gitu. Itu cocok ke IPA kayak gitu. Ya udahlah IPA aja, karena IPS kan juga saat itu ya nggak banyak nggak ngertinya lah geografi kayak gitu. Oh gitu. Dan lu ketika menjalani hari-hari di IPA itu karena memang bukannya yang tadi lu kan emang lebih pengen ke IPS karena nanti kuliahnya gitu. Hari-hari lu di IPA semencekam itu, semenyenangkan itu atau gimana? Kalau sekarang mungkin nggak ingat mencekamnya ya, tapi dulu tuh pasti ngedumel sama guru MTK. Nih guru kalau ngajar kenapa kayak yang pinter doang ya kayak gitu. Jadi kayak ditanya nggak diskriminatif ya. Iya pasti, karena mungkin nggak tahu sih. Kau Jo gimana sebagai guru? Kadang ngerasa pede nggak kalau muridnya
Iya, padahal yang iya tuh ya mungkin yang pinter aja gitu, jadi ngerasa pede, oh gue berhasil nyampeinnya gitu nggak sih? Ketika kalau misalnya gue ngajar ke murid-murid gitu kan ya, belajar itu beda-beda lagi-lagi gitu kan, yang gue pahami, gue juga bukan lulusan keguruan, jadi nggak terlalu paham secara teknis Pedagogi dan gitu ya pedagogik gue bener-bener kurang paham sama sekali, makanya ya gue bawa ke modelnya ya main aja gitu, diskusi sharing, karena memang yang gue pikir ya komunikasi, belajar ngobrol gitu anak-anak, karena lu sendiri gitu orang yang aktif dan komunikatif di kelas atau enggak? Kayaknya iya deh, maksudnya termasuk karena waktu itu kelas IPA cuma 28 gitu, jadi ya termasuk komunikatif, kayak apa dulu pernah jadi pengurus ya, kayak sekretaris atau ketua kelas gitu, lupa sih. Oh, jadi pejabat kelas. Ikut organisasi dulu sekolah? Ikut apa? Paskib. Wih, paskib. Tuh, anak paskib nih, Dulu sobat gede. dulu gue ketua paskib, tapi ya itu sih belajar banyak sih yang, nah kayaknya gue pernah nulis di blog gitu, yang membentuk saya sampai hari ini itu ada 3. Apa? Jurnalistik, paskibra, sama sebut nih ya, sama IPM. Oh, IPM. Kalau yang sobat muda yang nggak tahu, IPM itu OSIS-nya Muhammadiyah. Ya, sekolah-sekolah Muhammadiyah. Sekolah-sekolah Muhammadiyah, makanya hampir sama, tapi bedanya IPM itu ada organisasi kayak cabang, daerah dan lain-lain, sama kayak Tingkat daerah ya. Kalau OSIS kan di sekolah aja. Iya, sekolah, dan yang gue sangat kritisi dari OSIS itu adalah dia, lu mau punya prestasi dulunya jadi ketua OSIS sekalipun, nanti udah SMA lu tetap harus bersaing dengan pola dari nol lagi gitu. Sementara kalau IPM kan lu udah SMP-nya udah ikut IPM nih, udah punya jabatan tertentu atau emang udah punya pengalaman banyak, lu masih bisa dieksplor lebih nanti gitu mungkin. Jadi itu sobat muda yang mungkin membedakan antara OSIS dan IPM di sini. Dan ketika lu paskib, apa selain itu ada paskib itu lu pernah tampil di mana? Kalau paskib dulu kan ada seleksi sampai tingkat kecamatan. Kecamatan? Iya, yang buat jadi paskibraka. Iya. Gitu kan. Nah, itu sebenarnya paskib di sekolah SMA dulu itu sempat vakum, sampai akhirnya kepengurusan gua mulai aktif lagi, kita ikut diklat yang tingkat kecamatan, baru ngebuka jalan tuh buat teman-teman di angkatan gua ikut sampai provinsi dan sampai nasional, tapi ada sampai nasional. Ada. Tapi nggak maksudnya nggak gugur ikut gitu. Seleksinya sampai nasional. Gitu. Oke. Terus kalau gue sendiri akhirnya nggak ikut gibar juga di kecamatan, karena sampai diklat nggak lolos kan. Tapi ikut, namanya dulu ada organisasi kayak paskibra sekolah gitu, jadi sekolah-sekolah Tangerang Selatan itu ada organisasi paskibranya. Kalau misalnya tahun depannya ada seleksi lagi, itu dari situ. Ya anak-anak di paskibra sekolah ini yang jadi. Tapi masih aktif sampai sekarang? Apa enggak? Udah lama tapi banget. Tapi kontek-kontekan sama teman-teman yang dulu? Yang di paskibra itu ada beberapa kayak di sosial media gitu. Ada sih, masih ada. Dan apa yang lu pelajarin dari paskibra waktu itu? Yang paling ini nih gitu. Dulu tuh ini sih, lebih ke disiplin dan terima konsekuensi. Kayak paskib misalnya mau ada lomba, itu kan Sabtu Minggu latihan. Kayak anak SMA kan pengennya main atau apa ya, tapi di situ sih apa ya, maksudnya belajar nih, kalau emang lu udah ngambil itu ya udah tanggung jawab kayak gitu. Atas pilihan lu. Sempat nangis juga, kayak kenapa sih, kayak kalau paskib itu kan kayak lebih senioritas ya, kenapa sih panggilnya bang dan mbak, kenapa sih bang kayak gini harus latihan terus. Iyalah, kalau mau ibaratnya kalau mau jadi juara kayak gitu-gitu ya harus latihan terus, sampai kita harus bukan ngorbanin ya memprioritaskan yang lebih prioritas gitu. Kalau temen kan gue nggak bisa latihan nih, kenapa? Adik gue ulang tahun lah gitu, maksudnya anak SMA masih kayak gitu-gitu, masih berpikir hal-hal yang ini kayaknya lebih penting dari keluarga deh. Iya. Apalagi orang tua kan kadang misalnya agak nggak ngerti apa ini masa-masa remaja itu kan kayak orang tua, yuk ikut kondangan yuk, kayak ini kakak sepupu nikah gitu. Nggak bisa bu, ada latihan pasif, latihan mulu nih kayak gitu. Tapi orang tua setuju nggak ikut itu gitu? Maksudnya kan lu tadi kalau jurnalis di sekolah ada ekskul nggak? Nggak ada. Tapi berarti gue magang di Surat Kabar Nasional, dulu dia buka buat reporter. Pas lagi SMA? Ini SMA kelas 11, dan itu pertama kali. Dulu kan gue suka Suhoki kan. Iya Suhoki itu. Baca karya-karyanya dia, sampai minta bapak beliin dong catatan seorang demonstran gitu. Iya. Bapak nih kan kayak anak SMA gimana sih, baru masuk kelas 10 kan, baru 14 tahun gitu.
Terus dia ternyata nulis banyak di surat kabar. Nah, surat kabar itu buka magang buat anak-anak SMA, reporter dan yang lain. Terus pas masuk itu daftar, kan itu kantornya di Palmerah gitu kan. Itu masih pakai seragam habis ujian, di interview sama wartawannya senior, terus dibilang nanti kamu berani interview sendiri kayak gitu kan. Terus ya nanti bisa bareng-bareng teman, enggak, kalau misalnya liputan sini tuh enggak bareng-bareng teman, apa sendiri. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Terus akhirnya ya udah lolos gitu. Jadi reporter di surat kabar itu cuman seminggu sih ya. Di kelas walaupun selama seminggu, tapi itu kelas berapa? Kelas 11. Pas udah kenaikan kelas 11 liburan sekolah gitu. Dan banyak nggak waktu itu yang memang pengen ikut daftar atau apapun? Kayaknya seluruh Indonesia deh. Ada yang dari mana gitu daerah, tapi dia nggak lanjutin kan karena harus stay. Saat itu kan ya belum zaman pandemi kan. Oh jadi, iya. Gitu. Maksudnya ya kaget juga sih ternyata kayak anak SMA di lingkungan wartawan itu ya gitu. Pulang jam 9 malam misalnya naik KRL atau naik ini dulu Kopaja 86. Oke. Iya kayak gitu kan. Terus tunggu. Kan sampai malam kalau wartawan gitu kan. Iya benar, sampai malam. Tapi di usia lu yang segitu. Iya, itu sampai orang tua. Kayaknya sih itu gua ngerasa hebat orang tua gue ya, percaya sih gitu. Oke, karena kan gini ya. Ada aja orang tua yang memang mungkin apalagi zaman dulu nggak ada yang belum ada ya yang kayak Gojek atau apa yang memang kendaraan yang secara personal bisa kita pesan sendiri. Dan komunikasi juga dulu susah. Iya. Nggak semudah sekarang lah. Iya. Jadi kan ada lain kayaknya ya. Iya, kekhawatiran orang tua bukannya. Mungkin mereka khawatir, tapi apa gue yang nggak peka juga pengen tahu gitu kan. Gitu tapi enggak, dan mereka ngedukung aja sih. Iya. Apa yang lu dapat? Maksudnya gini, pengalaman apa yang lu dapat dari selama seminggu itu lu jadi wartawan? Kalau Palmerah gue tahu ada itu apa. Iya, kalau misalnya dari wartawan itu apa yang lu dapat? Ini apa namanya? Pastinya keberanian ya anak SMA kayak gitu. Terus sama kayak lo menelusurin saat itu fakta fakta ya harus disampaikan secara tegas yang kayak gitu sih. Terus kalau secara pribadi ya udah lebih ke berani sih, bener-bener ngelatih mental gitu. Lu pernah wawancara siapa yang paling inilah ya? Di pengalaman magang itu dulu nih jujur sampai SMA gue tuh kan nggak pernah naik pesawat ya. Oh iya, uset. Gak pernah kemana, kampung gue juga di Jogja, kalau itu paling naik kereta. Kereta ya. Gak ada pengalaman gitu. Maksudnya nggak pernah naik pesawat. Ya emang belum naik pesawat juga. Tapi dan jujur aja tuh faktanya juga, gue baru pertama kali ke bandara pas liputan itu. Iya. Tahu liputannya apa? Apa? Liputan narkoba. Jadi gue baru. Itu kelas 2 SMA. Iya, tapi memang kita ikut. Ada wartawan senior. Ada. Jadi awalnya. Kan itu tergantung base-nya juga kan. Awalnya cuma di Pasar Ciputat. Lagi liputan sampah yuk gitu. Buat kenapa nggak pernah diangkut, apa selama ini lancar atau enggak kan gitu ya. Gitu. Udah datang ke sana, wartawannya belum datang tuh. Terus ya udah iseng gua lihat lewat kios-kios kayak gitu. Wah, yang dilihat ya tikus gede banget kan. Kayak segede anak kucing kayak gitu-gitu. Ngobrol dari itu sebenarnya ragu-ragu kayak ngobrol sama pedagang punya lisensi apa sih gue gitu. Enggak, wartawan kan mereka punya kartu pers. Oh iya gitu betul kan. Itu. Jadi ada kepentingan publik yang harus disampaikan gitu. Nah, ibaratnya kalau anak SMA kan kepo aja gitu kan. Ngapain anak nanya-nanya. Tapi di situ gue mulai kayak sambil nungguin si mbaknya nih yang wartawan itu, gue nanya-nanya dulu. Bisa dia datang barulah gue lihat cara dia kerja liputan kayak gimana. Tapi dia bilang ini angle-nya nggak asik nih, gini nggak ada yang bisa diiniin. Tiba-tiba dia dapat, dia kayak masih ada surat gitu loh, masih pakai BBM gitu. Gini ada panggilan nih ke Bandara Soekarno-Hatta, baru ketangkep narkoba berapa gram dari kayak pelakunya itu dari Nigeria gitu. Oh iya. Terus kesana gimana gitu, pokoknya kita harus kejar waktu, kita harus naik taksi gitu. Tapi memang saat itu ya kan saya nebeng ya. Iya, maksudnya itu saat itu juga belum prepare apa-apa, langsung cus. Iya, udah ikut aja gitu, terus ini lewatin ya Senayan dan lain-lain gitu. Pokoknya kayak gini ya. Terus sampai sana itu tuh kayak kanwil kepala wilayahnya itu belum ada gitu.
wartawan kayak masih itu rame banget kan. Iya. Rame banget terus dengan polosnya, ayo deh kak, aku masjid dulu kan anak sekolah Oh Islam iya gitu iya kan. iya iya. Iya nggak apa-apa, dan dia kan slow aja gitu. Pas balik dari sholat, loh kok udah sepi, yang mana nih wartawan yang tadi nyampe? Terus nanya ke kayaknya yang jaga depan, udah pada ke atas gitu. Terus ya udah ternyata di sana ya udah si wartawannya itu bekerja, yang ngambil foto segala macem, ada yang doorstop kayak gitu. Ya anak SMA ini cinggukan ikut doorstop ya cuma ikut-ikut aja gitu loh, di antara wartawan-wartawan lain ya sih. Doorstop apa? Oh, doorstop itu kalau ada narasumber, ya istilahnya kayak kalau ada narasumber itu kita biasanya ngajuin pertanyaan langsung. Todong langsung ya. Kan gitu. Biasanya pada bawa mic atau alat rekam kayak gitu kan. Itu namanya doorstop kayak gitu-gitu. Terus ya udah oh ternyata kayak gini ya. Dan itu baru lihat apa sih yang polisi-polisi yang awal itu kayak bawa yang bener-bener senjata api tuh di depan mata. Kayaknya mereka nggak tahu kalau ada anak SMA di situ kayaknya kan ya. Pakai baju bebas juga kayak gitu. Terus ini barang bukti ya. Oh itu yang namanya narkoba. Ya gitu, oh itu yang namanya. Sedekat itu ya. Oh itu yang namanya. Kalau apa ya nggak tahu apa itu dulu sabu atau apa gitu lupa. Dikasih tahu dulu ciduknya gimana, ternyata kan kalau di bandara tuh ya memang banyak patroli gitu kan. Itu disembunyiin di gagang, kayak di gagang koper, dan itu kan di-tag sama anjing yang anjing pelacak kayak gitu. Dan itu jadi salah satu pengalaman, karena gini, gue berpikirnya gini, mungkin secara anak SMA ini nggak biasa, karena kalau jurnalis mungkin biasa ya, lu lagi ngeliputan di satu tempat, tiba-tiba lu langsung disuruh meluncur ke satu tempat yang lain buat liputan ke yang lain, dan itu benar-benar persiapan lu nggak ada sama sekali. Iya, bahkan kayak ini pasti kayak pulangnya malam atau apa gitu ya. Dan langsung pulang hari itu juga? Kebetulan abis liputan itu langsung pulang, enggak, soalnya kan mereka langsung nulis gitu kan, langsung pulang ke kantornya itu. Tapi pasti di kantor tuh sesi sharing lagi. Tadi ada yang ke ini juga, ada yang ke Tanjung Priuk, kayak pencurian apa, kayak gitu-gitu. Ada kayak reporter tuh 10 anak-anak SMA juga, ada yang desain grafis kerjanya di kantor. Kalau desain kan layout gitu kan. Ada yang fotografer gitu. Saat itu juga ada yang jadi fotografer juga, terus apalagi ada yang markom juga kayak gitu, beda-beda. Marketing komunikasi ya ke event yang kayak gitu sih. Ya udah tadi habis liputan, terus kayak emang ternyata kerjaan wartawan tuh kayak nggak bisa ditinggal dikit gitu loh. Iya. Gitu pada kabur kemana nih, terus nggak mungkin dong di sana kayak bingung nih kakak wartawannya itu mana gitu, daripada gue nyusahin gue ikutan aja kayak. Karena harus ngejar momennya kan, itu mereka kan gitu. punya tanggung jawab ya, sedangkan kan kita magang, harusnya ya udah terus pas dari situ pulangnya naik Damri kan dari bandara. Itu kan bandara internasional ya. Jujur aja dulu kan katro banget nih. Ini yang pulang dari sini kok pakaiannya biasa aja, mikirnya gitu. Apa ini yang pulang dari sini, yang keluar dari sini itu TKW semua ya gitu. Guys, ternyata nggak juga, itu ada penerbangan domestik juga, dan orang tuh biasa banget naik pesawat. Maaf banget Iya. Karena emang waktu itu dalam posisi gue gak pernah naik pesawat. Gak pernah naik pesawat beneran. Itu pas gue SMA itu belum, kayaknya naik pesawat tuh akhirnya baru kuliah gitu kan Pak. Itu juga gara-gara jurnalistik gitu. Sampai kuliah pun lu jurnalistik, kuliahnya jurnalis? Bahasa Indonesia. Itu pilihan ketiga. Kan awalnya mau jadi jurnalisnya Natgeo ceritanya. Oke, Natgeo. Ambil IPA tuh makanya kesadaran, bukannya sebuah ya udah karena keren doang gitu. Pokoknya kesadaran ambil IPA nanti akan ngambil jurusan kehutanan di Univ ini. Itu udah dipatenin tuh dari kelas 1 SMA. Oke. Oh berarti lu udah punya tujuan itu dari sejak lu masuk SMA ya? Iya, awalnya ganti-ganti dulu. Sempat kayak ikut Suhogi sastra UI gitu. Tapi karena udah terlanjur masuk IPA, bisa kok tetap nulis kan, basically semuanya tuh menulis gitu. Bisa kok nulis. Dan ketika lu, jadi lu pengalaman jurnalis tadi itu yang akhirnya sampai yang mungkin sekarang lu kerja di konten, sekarang content writer. Content writer. Oke, berarti lu penulis digital lah ya gitu kan, sekarang platformnya digital kan. Kayak misalnya gini, gua punya IG, terus di bawahnya ada tulisannya, itu disebut content writer. Captionnya itu bisa jadi ya kalau postingannya itu bersifat kayak dagang gitu. Oke, kayak misalnya promosi sesuatu. Oke, gitu. sip. Dan ketika lu nulis itu, inspirasi lu tuh bisa datang dari mana?
bingung juga ya. Dari mana ada? Inspirasi itu. Dari mana aja sih sebenarnya kalau tergantung kontennya. Kalau misalnya dulu pernah juga kayak di lembaga kemanusiaan gitu kan. Menulis kisah atau misalnya perjalanan Rohingya kayak gitu. Dulu kan juga sempat liputan ke Aceh yang Rohingya-nya terdampar. Oh, lu liputan sana. Kalau Oke. Semawe gitu. Terus itu tuh buka. Sekarang ada aplikasi Ipusnas. Oh iya. Iya, baca terus kayak ketik aja kayak kata kunci Rohingya, ternyata di situ ada kayak liputannya Tempo tahun 92 itu. Oke, iya, berarti jadi itu riset. sebagai dasar riset. Oke. Nah, riset itu dari karena kan susah ya kalau sekarang cuman ke perpustakaan yang offline gitu, yang fisik Iya. nyari-nyari gitu kan. Ya sekarang ada perpustakaan digital di situ atau enggak ya udah cari di ya sekarang jujur aja cari di Google gitu. Cari Google emang udah banyak banget sih sekarang. Bisa dari berita tapi media arus utamanya yang harus kredibel, yang ya bukan media yang kilat-kilat gitu doang. Iya, gitu. paham yang itu mah. Terus atau enggak dari ini mungkin orang pernah tulis entah itu apa ya, penelitian atau apa kayak gitu sih. Oke, yang Pokoknya emang itu riset. jadi landasan. Maksudnya gini, ketika lu mau menulis Inspirasinya malah dari baca dan lu apapun yang terrelate dengan itu pada akhirnya akan bisa jadi materi juga ya pada akhirnya. Iya, apapun yang terhubung sama itu. Nah, sama itu konten. Sobat Nude, makanya penting banget yang namanya itu buat semuanya. Itu yang namanya baca. Ya, karena emang kita tuh sekarang kayaknya media udah mulai ini banget ya. Dari mulai gue nggak nyalain TikToknya ya. Gue nggak nyalain TikToknya itu karena emang udah ini atau Reels atau apapun Instagram dan yang lain-lain. Tapi memang informasinya mungkin sekarang terlalu cepat. Pada akhirnya anak-anak untuk nge-research mana yang bener, mana yang valid, mana yang faktual sebenarnya ini emang kayaknya sekarang Dibilangnya sekarang tsunami informasi juga ya kan. itu istilahnya karena memang ini dan lu termasuk gini ya, ini gue tidak nyalahin atau apa nih, dan lu termasuk orang yang terlibat di situ. Dari mulai misalnya lu gue bikin tulisan supaya orang buat ngebaca ini nih, buat ngebaca postingan lu dan segala macam, lu berarti terlibat di situ ya. Dan apa tulisan yang lu sampai sekarang itu benar-benar masih terngiang-ngiang gitu dan itu jadi ini masterpiece gue, ada nggak? Ada dulu itu sebenarnya kalau dibilang kadang itu nggak pure konten banget karena kan ada nyampein fakta juga. Jadi waktu itu pernah dapat satu sosok Setan sosok. ya orang Seorang ini lah. ya seseorang ini kayak perlu dibantu kayak gitu kan. Terus ternyata pas gue angkat sama temen gue itu diliput juga sama media gitu. Jadi kayak berimpact gitu ke kehidupannya orang. Mungkin kalau zaman sekarang kayak Fajar viral gitu kan. Iya. Tapi kalau dulu kan impactnya dari tulisan ke tulisan yang lain kayak gitu. Jadi akhirnya orang ini bisa nih kebantu. Kayak gitu sih, lebih tergantung kontennya juga karena selama ini sepengalaman gue konten-konten yang gue kerjain konten-konten kemanusiaan. Oh iya, kenapa harus pakai tanda kutip? Kemanusiaan aja. Kemanusiaan gitu. Iya, tuh kan artinya apa Sobat Nude? Dari mulai apa tadi banyak baca, nih nggak pernah kepikiran kan bisa keluar kota SMA gratis kan? Gratis lah. Dibayarin sama si Iya. media itu kan, tuh gratis. Makanya Sobat Nude, kalau dari perjalanannya Kak Gina ini, bukan Nikta Gina. Itu memang kalau Sobat Nude pikir ini nggak seru, kurang seru apa lagi nih? SMA udah bisa jalan-jalan, Sama jalan-jalan. udah bisa jalan-jalan keluar kota, ngerasain pertama kali naik pesawat. Terus abis itu Paskibra walaupun memang nggak ini tapi dia emang ngejabat satu jabatan yang jadi ketua kan waktu itu. Di sekolah jadi ketua. Di sekolah jadi kalau di ketua. Paskibra sekolah kayaknya ini aja sih, maksudnya anggota Jadi aja. ini ya, tapi tetap lah gitu. Maksudnya gini, lu bisa ngelit teman-teman yang lain itu menurut gua achievement sih. Dalam artian Bisa. umur lu saat itu masih belia ya. Iya. Dan lu udah bisa mengambil porsi kepemimpinan di situ gitu. Nah, itu tadi beberapa cerita. Nih sekarang
Kak Gina mau ngasih pesan buat Sobat Nude semuanya nih. Jadi coba didengerin nih Waduh. pesan-pesan Pesannya- dari Kak Gina. Nasi goreng Nih. Iya, nasi goreng. jangan pedas. Bagus, karetnya 2. Ya. Ada pesan-pesan apa nih buat Sobat Nude? Karena gini, belum tentu semua orang bisa punya pengalaman kayak lu nih gitu. Nah, makanya gimana caranya biar mereka bisa mengeksplorasi lebih aja sih. Orang bilang kalau mau sukses katanya harus berprivilege gitu katanya. Iya, iya. Tapi jujur aja saat itu gue nggak ngerasa gue punya privilege gitu ya. Cuman gue modalnya berani coba kayak gitu, berani ada kesempatan ini dilihat, dicoba, terus kalau memang saat itu nggak berhasil ya nggak apa-apa gitu. Jangan, kalau gue pribadi tidak pernah menaruh ekspektasi dalam hidup gitu loh. Oke. Tapi tetap prinsip gue sampai sekarang belajar itu sampai tua, sampai akhir hayat gitu. Jadi kalaupun saat itu lo nggak bisa, walaupun nggak naruh ekspektasi, ya bukannya udah tetap belajarin hal baru yang mungkin yang mungkin itu bisa jadi ternyata jalan ninjaku di sini. Oke, jalan gitu. ninja. Karena kita nggak tahu sampai kita nyoba sih kayak gitu. Oh, jangan pernah berhenti nyoba ya untuk sesuatu. Belajar sih itu. Ya, maksudnya gini, ada sesuatu yang baru ya jangan takut untuk nyoba, itu biasa aja gitu. Dan belajar konteksnya nggak formal ya kayak sekolah. Iya, gitu. betul. Belajar daun jatuh aja juga itu bisa jadi pelajaran tuh. apapun itu, gitu. Orang nggak buang air besar itu cuma gara-gara itu doang tuh. Itu ada kerjaan yang namanya tukang tinja, ada dokter, ada apoteker, ada farmasi itu. Belajar Iya, itu mereka belajar. itu dari orang nggak bisa Pokoknya buang air selama kita besar. masih punya nyawa belajar. Belajar. Oke, nice banget nih sarannya. Jadi itu Sobat Nude, ini penting banget buat Sobat Nude semuanya ketahui. Ini Kak Gina ini the best banget nih dari pengalaman-pengalaman. Mungkin masih banyak pengalaman yang belum diceritain di sini, nanti di episode-episode berikutnya nanti bakal di ini. Nanti silakan di-follow Kak Gina, nanti Instagramnya ada di bawah sini. Punya saya di blog aja, nggak usah di ini. Kak Gina nanti silakan di-follow IG-nya dan makasih semua buat Sobat Nude yang udah nyaksiin Nude Talks ini bareng sama gue Pak Bejo dan teman gue Gina. Oke, ada Pian, ada Pak Febri. Kru yang bertugas ya. Kru yang bertugas, seluruh kru yang bertugas sudah kayak pembawa acara berita gue. Iya, Ya, Bejo sending off. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.